belajar. Jadi tidak perlu lagi diobrak-obrak guru nih. Kalau guru nih, mentor kita di depan ini sampai ngobrak-ngobrak kita, ayo LK-nya dan diupload. Nah, itu berarti dengan termasuk saya belum sadar, mamut. Ya. Kemudian, setelah termotivasi secara intensif untuk belajar dan aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Sampai siswa ini bisa mengembangkan strategi belajar loh. Tapi nggak mungkin kan tiba-tiba hari ini langsung pintar, langsung kayaknya giver gitu ya. Strategi itu nggak bisa. Dan ini harus diajarkan baik secara eksplisit maupun implisit. Itu tugas kita. Nah, karakteristiknya bagaimana? Yang satu harus yang penuh here and now. Awak itu kene, pikiran itu kene, rohnya di sini, gitu ya, otaknya di sini. Oke. Kemudian yang kedua, perhatian terbuka tanpa penilaian. We listen, we don't judge. Kalau istilahnya anak-anak zaman now kayak gitu ya. We listen, we don't judge. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas kognitif. Bagaimana nanti kognitifnya bisa berkembang. Yang keempat, refleksi diri, koneksi yang bermakna. Kalau kita menunjukkan dengan teori konektivitas sama konstruktivitas ini saling terkait nantinya ya. Kemudian yang keenam adalah keseimbangan emosional. Yang tujuh, fokus pada proses bukan hanya hasil. Jadi yang dikejar kayak sekarang ini, jangan cuma LKD tok, submit, tapi materinya kosong, gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, personalisasi pembelajaran. Kalau mungkin di GP, materi yang terkait adalah bisa menghubungkan ya, kita bisa mengkonstruk, bisa mengkonek. Oke, berikutnya contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan prinsip berkesadaran. Pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, peserta didik menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Mengkoneksikan koneksi bermakna dan menumbuhkan kesadaran untuk mengekspresikan perasaan serta menumbuhkan keinginan menulis siswa. Lanjut, berikutnya untuk prinsip yang kedua, prinsip pembelajaran bermakna. Definisinya, peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Jadi nanti siswa bisa mengkoneksikan nih, pentingnya belajar integrasi apa sih? Pentingnya belajar fisika. Mosok buah dari atas ngitung berapa kecepatannya sampai menyentuh tanah, penting nggak sih itu di sini gitu ya? Jadi biar dia paham gimana caranya bahwa pembelajaran yang kita berikan itu bermakna untuk daily activity, itu ya. Lanjut. Karakteristiknya yang kesatu relevan dengan kehidupan siswa, keterkaitan dengan pengetahuan lama dan baru. Ini ada proses konstruktivismenya masuk di sini. Kemudian keterlibatan aktif murid. Nah, kalau kita lihat hari ini sama kemarin Bu Nini mencoba untuk melibatkan peserta. Nah, seperti itu mungkin bisa jadi contoh dalam kita menerapkan pembelajaran ke depannya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang jelas dan bisa dipahami murid. Nah, ini yang sering guru-guru kita itu wegah untuk nulis di RPP. Nah, ini gimana caranya nih gitu ya, supaya tujuannya itu jelas, sehingga langkahnya itu juga harus bisa dipahami dengan jelas gitu ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran kontekstual. Yang keenam, penerapan dalam kehidupan nyata. Yang tujuh, refleksi dan evaluasi. Alasannya terlalu mepet Bu Desi, jamnya dipakai ini, tidak perlu ada refleksi gitu ya. Nah, itu yang masih jarang banget kita temukan di lapangan. Guru mau refleksi. Yang ke-8, mendorong pemahaman bermakna bukan hanya hafalan. Jadi paham, jangan hanya sekedar hafal. Nah, kalau ini nanti kita tarik ke taksonomi Solo, itu sudah ada level multistruktural. Gitu.
Kemudian